Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah tingkah laku akibat dari adanya stimulus dan respon. Menurut teori ini, seseorang yang dikatakan belajar adalah orang yang sudah mampu merubah tingkah lakunya. Dan output daripada itu adalah munculnya stimulus dan juga adanya respon. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan guru kepada siswa. Sedangkan respon adalah reaksi yang diberikan siswa dari stimulus yang diberikan oleh guru. Aplikasi dari teori behavioristik lebih mementingkan kepada respon timbal balik dan juga tentunya berfokus kepada lingkungan. Dan juga mementingkan peranan yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah ciri-ciri dari teori behavioristik. Yang pertama bersifat mekanistik, yang kedua menekankan peranan lingkungan, yang ketiga mementingkan pembentukan reaksi atau respon, yang keempat mementingkan latihan, yang kelima adalah mementingkan mekanisme belajar, yang keenam adalah mementingkan peranan kemampuan, dan yang terakhir adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Aplikasi pembelajaran behavioristik bisa dilihat melalui video pembelajaran berikut. Yakni stimulus dan respon. Guru memberikan dorongan atau stimulus berupa soal-soal, tugas, maupun pertanyaan. Kemudian, siswa merespon dengan jawaban-jawaban atau perubahan sebelumnya. Boleh disiapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Pak. Oke, Ananda sekalian, hari ini kita kembali berjumpa di semester yang baru. Pada semangat baru, ya Bapak ucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan, yang tidak merayakan. Harapannya adalah di semester yang akan datang ini kalian mendapatkan cita-cita yang belum pernah kalian capai sebelumnya, ya. Harapannya di tahun ini semangat belajar kalian menjadi semangat belajar yang luar biasa, ya, sehingga apa yang kalian inginkan terhadap proses pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, siswa Proskil belajar, berlatih, bertanding. Tepuk tangan untuk kita. Nah, proses pembelajaran kita Ananda di hari ini tentunya membahas terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana merawat keberagaman Indonesia, ya, merawat keberagaman Indonesia. Nah, Ananda terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya, apa sih yang dinamakan atau yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, Rindu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu jua, Ananda? Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Ya, walaupun berbeda-beda kita tetap Satu. Ya, benar atau salah? Benar. Nah, yang salah itu yang tidak menjawab, ya. Kalau yang menjawab itu pasti benar. Arti Bhinneka Tunggal Ika, ya, kalau kita lihat dari PPT yang ada di depan, itu ada pertama binekanya. Bineka berarti beragam, berbeda, majemuk, ya. Lalu apa lagi? Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan itu
ya, menurut Bhinneka Tunggal Ika jangan diambil atau jangan dijadikan satu. Biarkan dia berbeda tapi hidup dengan penuh toleransi. Nah, tunggalnya artinya adalah satu, utuh dan bersatu. Ya, artinya yang kita ambil di Indonesia itu adalah yang bersatu. Ya, dia beda-beda tapi kita harus tetap satu ikatan. Kalian pernah dicontohkan oleh guru SD kalian atau guru SMP kalian atau guru MAN, ya, MAN lagi apa? MTS, ya. Lidi kalau dipatahkan satu biji itu gampang, tapi lidi ketika dipatahkan dalam satu ikatan besar maka itu sulit. Bahkan ketika menggunakan mesin pun terkadang mesin juga sulit untuk mematahkan lidi tersebut. Maka ya kita juga seperti itu bangsa Indonesia. Kenapa? Kalian boleh lihat sekarang banyak orang luar berusaha untuk memecah belah daripada bangsa kita atau bangsa Indonesia. Nah, ikanya artinya adalah lambang persatuan dan kesatuan menyatukan keragaman dalam bingkai NKRI. Ya, berarti kan memang Bhinneka Tunggal Ika ini kalau Ananda harus tahu ya, bagaimana dia bisa muncul ya. Ini sekarang coba buka di Google-nya ya, atau ChatGPT-nya, dari mana asal kata Bhinneka Tunggal Ika? Kitab Sutasoma karya Biputan Soal yang biasa muncul terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika mengenai artinya adalah biasanya kalimat atau kata Bhinneka Tunggal Ika siapa yang pertama kali memunculkan, maka tadi salah satu tokohnya adalah Biputan. Itu contoh soal. Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika diantaranya adalah pertama apa? Ketuhanan bangsa. Lalu ketiga, kemajuan bangsa. Luar biasa. Nah, ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Peran generasi muda. Pertama adalah mempelajari sejarah. Yang kedua menjadi agen perubahan, mendorong toleransi dan persatuan. Jangan pula kalian di sekolah ini menjadi orang-orang yang justru pelopor terjadinya kasus bullying. Ya, karena itu bisa menyebabkan salah satunya adalah perpecahan. Ya. Lalu yang ketiga adalah membangun rasa cinta tanah air. Ya. Rasa cinta tanah air itu bukan berarti Ananda seperti berjumpa dengan kekasih cipika-cipiki dicium-cium, bukan. Ya, cinta tanah air adalah berarti Ananda belajar dengan sungguh-sungguh, meraih prestasi, menunjukkan nama Indonesia adalah nama yang baik di mata dunia. Itu merupakan rasa cinta tanah air. Lalu berpartisipasi aktif, ya, salah satunya adalah menjadi duta Bhinneka Tunggal Ika. Ibarat kata, ya, Bapak mau ngajak kalian berlayar, tapi kita tak punya tujuan, ya, maka pasti kita akan tersesat seperti pada masa Portugis, Spanyol ketika datang ke Indonesia. Tidak langsung begitu datangnya nyampe ke Indonesia, karena mereka belum punya maps-nya, belum punya tujuan utamanya. Maka supaya kita tidak tersesat dalam proses pembelajarannya, kita akan menerapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan peran generasi muda yang ada pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak ada tugas kelompok. Ekonomi. Iya, baca soal langsung jawab. Baiklah, saya akan membacakan jawaban nomor 1. Soal yang pertama, apakah globalisasi berpengaruh terhadap pendidikan kita? Ya, globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran
Betul jawabannya? Ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Ada? Sama? Sama. Oke, silakan kembali ke depan. Lanjut. Kelompok yang selanjutnya. Ayo, India. Kedua adalah banyak aspek dalam kehidupan kita yang terpengaruh oleh globalisasi. Berikan analisisme terhadap pengaruh globalisasi dalam aspek ekonomi, teknologi, serta budaya. Aspek ekonomi, yaitu globalisasi dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih. Aspek teknologi, globalisasi dapat membawa kemajuan teknologi dan komunikasi. Aspek budaya, globalisasi dapat menyebabkan masuknya berbagai budaya asing ke dalam masyarakat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan diteruskan. Bimbo, silakan. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan kepada Ananda semua, kita harus menjaga daripada Bhinneka Tunggal Ika dengan cara pertama saling menghargai, bersikap toleransi, menjadi duta persatuan atau duta Bhinneka Tunggal Ika. Duta Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti Ananda harus ikut lomba duta, bukan ya, tapi orang yang mampu mengajarkan, orang yang mampu merealisasikan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia. Masih semangat? Masih. Kalau Bapak bilang siswa proskil lagi, maka jawabannya adalah 3B ya. Siswa proskil 3B. Oke, luar biasa. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama Ananda sekalian. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai.